Baik, saya Slamet Suryadi, salah satu petani kopi yang juga penangkar lebah di daerah Kecamatan Pematang Sidamani, Desa Said Butu Saribu. Jadi di sini kami ingin menyampaikan tentang ini ya, kebiasaan petani-petani kopi yang ada di daerah kami, bagaimana sistem merawat kopi yang baik dan benar. Walaupun pada awalnya dahulu sistem pertanian kopi di sini masih sangat sederhana sekali, tapi di akhir-akhir ini dengan banyaknya masuk pihak-pihak swasta dan pemerintah yang sangat aktif masuk ke desa kami, yaitu Said Butu Saribu, maka sistem pertanian kami sedikit bergeser pola, yaitu pola modernisasi atau sering disebut dengan mekanisme pertanian di perkopian. Salah satunya yaitu hadirnya bibit baru yang sekarang menjadi solusi baru bagi petani tentang bibit lama yang dirasa petani sudah tidak cocok. Dan hari ini dengan adanya bibit yang sangat baik produktivitasnya, salah satunya yaitu komposit Andong Sari 3 atau Komasti. Ini didatangkan dari Puslit Koka Jember, dan ini adalah pola kerjasama kelompok-kelompok tani dan pihak swasta yang partisipasi ya, pembibitan partisipasi di sini yang sudah berjalan hampir sekitar 200 ribuan bibit sudah, dan yang tertanam itu sekitar sudah 70-an ribu bibit usia 1 tahun. Ini dulu saya dapatkan bibit ini pertama pembibitan yang kami hanya dapat 100 batang. Ini usia 2 tahun ya. Ini pohon mungkin masih sedikit belum banyak berbuah karena masih habis musim panen, dan sudah mulai muncul bunga-bunga baru yang akan berbuah di tahun depan. Sistem pertanian kopi yang saya sebutkan tadi adalah di lahan yang rata, itu petani sudah dapat ilmu baru, yaitu sistem pertanian tanam PGS atau tanam pagar ganda segitiga, yaitu sistem di mana kopi lebih banyak populasinya sehingga panen bisa dimaksimalkan. Satu rantainya itu sekitar 121 batang kopi, yang awalnya itu kalau sistem seperti saya ini karena lahan kontur, saya pakai sistem pertanian masih konvensional, yaitu sekitar 80 batang. Artinya ada beda 40 batang sendiri. Sementara untuk tingkat kapasitas produksi, dengan makin banyaknya batang dan sistem perawatan yang baik, maka produksi semakin baik pula. Contoh, kopi Komasti ini ketika kita rawat dengan baik dan benar, maka saya sendiri sudah bisa menghasilkan di lahan kita ini yang Komasti ini bisa menghasilkan 1 kilo per tahunnya green bean. Jadi green bean itu bisa sekitar 1 kilo. Artinya kalau saya hari ini punya sekitar yang sudah siap panen itu sekitar 500-an, saya bisa menghasilkan 500 kilo green bean per tahun. Nah, kalau analisa hari ini walaupun green bean itu dalam posisi turun, kopi turun karena masa pandemi, sekitar 40 ribuan, maka bisa menghasilkan 20 jutaan saja dalam 1 tahun di masa pandemi. Tapi sebelum pandemi, dengan bagusnya harga kopi sampai mencapai 60 ribuan, ini cukup baik ya untuk tingkat petani. Nah, perawatan selanjutnya adalah bagaimana tentang yang selama ini tidak dilakukan oleh masyarakat, yaitu pembuatan lubang rurak di sekitar tajuk daun ini. Ini harus kita pasang lubang rurak, kemudian kita masukkan kompos-kompos alami. Ini membantu kopi ini lebih kepada tidak tergantung pada pupuk kimia. Nah, dengan begitu kopi akan tetap sehat dan produktivitasnya cukup bisa lama. Bisa mencapai, kalau Komasti ini 25 sampai 35 tahun dia bertahan kalau dengan sistem tanam yang baik. Dan tidak lupa juga kalaupun sudah ada lorak, maka jangan lupa juga sistem penaung. Ini penaung saya yang di belakang masih kecil, di sebelah sana sudah besar-besar. Penaung ini memang bertujuan untuk melindungi kopi dari panas. Itu sengaja ditanam ya, Bang? Ya, ini sengaja ditanam, namanya PG79. Mengapa harus PG79? Karena daunnya ini berbentuk jari sehingga ketika panas pun dia tidak terlalu panas, dan ketika hujan tidak langsung jatuh kepada bunga yang mengakibatkan gagal panen atau rontoknya bunga pada saat panen. Karena rawannya kopi ketika berbunga adalah ketika musim hujan. Musim hujan yang sangat deras ini akan menjatuhkan bunga-bunga calon buah yang akan datang. Nah, jadi
Ini sekitar pengalaman dan teori-teori terbaru, karena kami juga punya mimpi Desa Said Buntu Seribu ini yang sekarang disupport dengan banyak stakeholder baik swasta ataupun pemerintah. Hari ini Said Buntu sedang bergeliat bagaimana Said Buntu menjadi desa kopi. Hal ini bisa dibuktikan semua tanaman kopi yang sudah tua ataupun jelek di daerah-daerah perkampungan sekarang sudah dibongkar baru, dan sistem tata tanamnya juga sudah diperbaiki seperti yang saya bilang di awal, yaitu tanam PGS pagar ganda segitiga. Dan ini ke depan harapan kita 3-5 tahun ke depan desa ini sudah siap menjadi desa kopi yang diinginkan masyarakat dan juga stakeholder yang betul nggak petani sudah bisa terhubung dengan Starbucks seperti itu, Bang? Petani ke Starbucks sampai hari ini belum begitu terhubung ya, terkecuali dengan program-program kemitraan mereka. Tapi untuk penjualan, karena memang kontinuitas dalam mencapai barang ke perusahaan itu kan harus jelas kontinuitasnya. Nah, ini yang jadi permasalahan sampai hari ini di petani. Petani itu belum mampu mencukupi kontinuitas yang diminta oleh perusahaan. Seperti apa gambaran kontinuitas yang diminta? Contoh, dalam satu perioderisasi, contoh kelompok petani harus menyiapkan contoh satu kontainer atau satu lot yang sekitar 18 sampai 19 ton. Kadang-kadang untuk mengumpulkan barang sebanyak ini juga kapasitas petani baik dari segi lahan dan segi permodalan kan tidak cukup. Nah, ini yang mendorong petani belum bisa masuk akses. Tidak hanya di Starbucks, barangkali di Oval, di yang lain juga begitu polanya. Jadi petani belum mampu ke sana, kecuali ke depan kami mimpi bersama kami akan menciptakan koperasi yang mampu untuk barangkali bisa menaungi hal ini. Tapi kalau dari kemitraan baik itu hulu hilir, kita sangat apresiasi dengan berbagai pihak. Salah satunya yang dipertanyakan tadi tentang Starbucks, mereka sudah cukup membantu petani di kampung kami dengan program kemitraan, yaitu pembibitan partisipatif, di mana Starbucks memberi bibit dan peralatan lainnya, petani itu dalam bentuk lahan, bambu dan tenaga. Itu yang sampai hari ini sudah hampir sekitar 200 ribuan lebih benih. Kalau untuk petani kira-kira Bang, ini masih tetap mengikuti produk dari Starbucks, artinya tidak menggunakan pupuk kimia? Kimia tetap. Kita belum bisa kita belum bisa meninggalkan sepenuhnya pupuk kimia atau pupuk anorganik. Karena apa? Tanah kita sudah terlanjur, tapi kita menuju organik bisa dengan catatan pengurangan kimia dan perbanyakan kompos. Ke depan ketika tanah kita sehat lagi, ya mungkin barangkali bisa. Baik, sekarang saya berada di pembibitan kopi. Ini seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah pembibitan partisipatif antara kelompok-kelompok tani binaan dari Starbucks, yang mana ke depan harapannya kopi petani lebih baik. Ini sekarang adalah tahap ketiga dari program ini, dan ini ada sekitar 57.000 batang benih kemarin. Ini sekitar sekarang yang jadi ini sekitar 45 ribuan batang yang sudah siap. Ini kemungkinan besar 3 bulan lagi sudah siap tanam. Harapan kita adalah bagaimana lahan-lahan kelompok kami terutama ini tidak ada lagi lahan yang memiliki kopi tidak produktif. Harus kopi yang benar-benar produktif. Dan saya sampaikan ini ada 3 varietas juga di sini, ada Andong Sari, ada Sigalartong, dan ada Komasti, komposit Andong Sari 3. Nah, ini nanti akan segera dibagikan 3 bulan kemudian. Harapannya kopi Said Buntu, Pematang Sidamani, dan terutama Simalungun bisa naik secara level, yaitu level kualitas produksi dan kuantitas produksinya. Mengingat sekarang kopi banyak ditebang karena ketidakpercayaan petani terhadap kopi lagi, dan ini menjadi wajah baru. Jadi selama 2 tahun ini petani kembali semangat. Mereka merubah lagi pola pikir bahwasanya dulu kami bisa nyekolahin anak, bangun rumah dan dari kopi. Mengapa ini tidak diulangi kejayaan ini? Dan saya yakin bahwasanya petani kopi terutama di Simalungun bisa bangkit kalau mereka menerapkan sistem tanam yang baik dan bibit yang bersumber dari yang baik.
yaitu bibit-bibit yang sudah tersertifikasi baik dari pemerintah ataupun dari pihak swasta. Mungkin itu. Oke, Bang.